Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki pekan kedua perkuliahan ya di semester ganjil ini. Baik, untuk materi sekarang kita akan membahas tentang integral dengan metode substitusi. Sebelum kita memulai perkuliahan, silahkan kalian menyiapkan catatannya untuk kemudian nanti dicatat. Dan kita mulai perkuliahan kita dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, integral metode substitusi ini ada beberapa materi prasyarat ya yang harus kalian sudah sangat pahami, yaitu tentang integral dengan metode integral tak tentu dengan materi turunan ya. Videonya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya, nanti saya akan cantumkan linknya ya. Jadi saya tidak akan mengulas bagaimana cara mengintegralkan itu bagaimana, terus bagaimana cara menurunkan ya. Jadi saya langsung ke materi tentang integral metode substitusi ini. Baik, kita langsung ke contoh nomor 1. Jadi kita langsung saja ke contoh ya. Ada beberapa contoh soal di sini. Yang pertama, integral 9x kuadrat ditambah 3x, ditambah 3x, ditambah 5 pangkat 8, kemudian dikali dengan 2x plus 3 dx. Nah, kita misalkan U-nya adalah x kuadrat ditambah 3x plus 5. Jadi yang kita misalkan adalah yang pangkatnya paling tinggi. Ya. Kemudian dari U ini, dari U yang sudah kita masukkan pemisalannya, kita turunkan. Turunan itu bisa lambangnya du per dx ya, jadi menurunkan U terhadap X. Jadi turunannya adalah X kuadrat jadi 2X ya, ingat materi turunan jangan sampai lupa. Kemudian ditambah turunan 3X adalah 3. Turunan 5 konstanta itu 0 ya, jadi tidak kita tulis. Baik, du per dx adalah 2X plus 3. Maka du sama dengan, kalau kita cari ini berarti ini dikali ini ya. Berarti 2x plus 3 kali dx. Jadi du-nya sama dengan 2x plus 3 dx. Nah, baik, ini pemisalannya. Kemudian kita langsung masukkan. Berarti ini sama saja dengan integral 9. Nah, x kuadrat plus 3x plus 5 ini kan adalah U ya, jadi kita ganti dengan U, jadi 9U pangkat 8 gitu ya. Sementara 2X plus 3 dx ini adalah DU. Jadi diganti dengan DU. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya lebih sederhana ya, nggak sepanjang ini. Baik, jadi kita masukkan, si 9-nya boleh taruh di depan ya. Jadi 9, atau tidak pun tidak apa-apa, misalnya kita langsung saja integral 9U pangkat 8 DU. Berarti langsung aja, berarti kan ingat sifatnya, jangan sampai lupa kalau ada AXN pangkat, integral AX pangkat N dx itu sama saja dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 gitu ya, plus C. Plus C. Nah, jadi si A-nya itu adalah 9 ya. Dan N-nya itu adalah 8. Jadi kita rubah, kita langsung integralkan, maka hasilnya adalah 9 per N tambah 1, 8 tambah 1, 9. Ya, langsung saja U pangkat 9. Jadi pangkatnya bertambah 1 plus C. 9 per 9 itu habis ya, 1, jadi tidak usah kita tulis, jadi tinggal U pangkat 9 plus C. Nah, kalau sudah seperti ini, U-nya kita balikin lagi. Jadi, X kuadrat plus 3X plus 5 pangkat 9 plus C. Nah, jadi inilah hasil dari integralnya. Udah ya, kita langsung ke contoh nomor 2. Untuk nomor 1 saya rasa masih sangat mudah. Kita contoh ke nomor 2. Nomor 2 dan 3 itu hampir mirip ya. Nomor 2, integral 2x plus 1 pangkat 7 dx. Kita misalkan U-nya adalah 2x plus 1 ya. Sementara turunannya du per dx itu adalah 2 ya. Turunan dari 2x, 2. Turunan 1, konstanta itu 0.
Nah, yang membedakannya, perhatikan kalau ini kan DU, nomor 1 itu DU sama dengan bla 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 ya. Kalau ini DX-nya. Jadi DX-nya adalah, kalau kita cari DU, ini dikali ini ya. Kalau kita cari DX, itu 1 per ini. Jadi 1 per 2. Jadi bukan 2 ya, tapi 1 per 2. Karena kita mencarinya DX ya. Jadi DX itu sama dengan 1 per 2 DU. 1 per 2 DU. Jadi kalau misalnya di sini DU per DX-nya 3, berarti dia 1 per 3 DU gitu ya. DU per DX-nya misalnya 2 plus X, berarti DX-nya adalah 1 per 2 plus X DU, dan seterusnya. Pokoknya dia kalau ditanya DX itu 1 per berapa gitu ya, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita masukin lagi, berarti integral 2X plus 1 adalah U ya. Jadi U pangkat 7. DX-nya ini diganti dengan setengah DU. Gitu. Ya. Jadi U pangkat 7, DX-nya adalah setengah DU diganti. Nah, penulisan ini bisa kita rubah menjadi seperti ini ya. Sama saja dengan setengahnya kita taruh depan, integral U pangkat 7 DU. Nah, bisa seperti ini. Jadi setengah U pangkat 7, perhatikan sifatnya ya yang tadi. U pangkat 7 berarti nah, tidak ada ditulis di sini berarti dia 1. Berarti jadi 1 per gitu ya. Karena di sini A-nya itu tidak ditulis berarti dia 1. Di sini juga berarti 1. Jadi setengah dikali integralnya adalah 1 per 7 tambah 1, 8 ya. Jadi selalu tambah 1. U pangkat 8. Nah, langsung plus C. Gitu. Kemudian, berarti hasilnya adalah 1 per 16 U pangkat 8 plus C. Nah, langsung kita masukkan, ganti lagi U-nya dengan 2X plus 1. Jadi, 1 per 16 kali 2X plus 1 pangkat 8 plus C. Nah, inilah hasilnya. Gitu, mudah ya. Kita lanjut ke nomor 3. Kalau saya terlalu terburu-buru, kalian bisa ulang videonya ya. Baik, integral akar 3X plus 7 dx. Nah, perhatikan, ada sifat dari eksponen, ada sifatnya. Kalau misalnya akar A pangkat M, kemudian N, itu sama aja dengan A pangkat M per N. Ini jangan lupa sifat eksponen ini ya. Jadi kalau ini kita rubah jadi bilangan berpangkat, itu sama saja dengan 3X plus 7 pangkat. Lihat, ini M ya. Nah, M per N. Di sini M ini kan pangkatnya nggak ada ya, berarti dia pangkat 1. Kemudian N di sini kalau nggak ditulis berarti di sini 2 ya. Kalau akar yang tidak ditulis berarti 2. Jadi ini 3X plus 7 sama saja dengan akar 3X plus 7 itu sama saja dengan 3X plus 7 pangkat 1 per 2. Ingat ya, jadi pokoknya kalau dia itu akar berarti dia pangkatnya setengah. Ya, akar tanpa ada apa-apa di sininya. Di sini juga nggak ada apa-apa, berarti dia pangkat setengah. DX. Ya udah, kalau udah kita rubah seperti ini, caranya sama seperti nomor 2. Berarti kita misalkan U-nya adalah 3X plus 7. Ya, berarti DU per DX-nya sama dengan 3. Maka DX-nya adalah 1 per 3 DU. Seperti itu. Langsung kita ganti, itu berarti sama saja dengan integral U pangkat setengah ya. DX-nya kita ganti dengan 1 per 3 DU. Maka bisa kita tulis 1 per 3-nya di depan, integral U pangkat setengah DU. Sama dengan 1 per 3 integral U pangkat setengah, berarti sama saja dengan 1 per pangkatnya tambah 1 ya, berarti setengah tambah 1. Satunya saya rubah jadi 2 per 2. Ya, biar gampang. Ini juga sama U setengah tambah 2 per 2. Plus C. Sama dengan 1 per 3 dikali 1 per setengah tambah 2 per 2 itu 3 per 2 ya. U pangkat 3 per 2 plus C. Berarti 1 per 3 dikali 1 dibagi 3 per 2 itu 2 per 3. Tinggal dibalik aja. U pangkat 3 per 2 plus C.
sama dengan, ini jadi 2/9 ya, U pangkat 3/2 plus C. Nah, kita rubah, kita masukkan, kita ganti U-nya dengan pemisalan yang tadi. Jadi 2/9, U-nya diganti dengan 3X plus 7 pangkat 3/2 plus C. Nah, sebenarnya sampai sini aja udah benar, cuman saya biasanya dalam pilihan ganda selalu merubah. Perhatikan perubahannya. Di sini pangkatnya 3/2 ya. 3/2 itu sama dengan 1/2 ya, atau 1/2. Perhatikan, 3/2 ini dirubah jadi 1/2. Jadi kalau misalnya saya pecah, ini sama aja seperti ini. 3X plus 7. Ini kan pangkat 1 ya, jadi satu yang ini di sini gitu. Setengahnya, ingat setengah itu sama kayak tadi, setengah itu adalah akar. Berarti setengahnya merupakan akar dari 3X plus 7. Nah, gitu. Jadi ini kalau satu sebenarnya bisa kita hapus aja ya. Jadi bisa kita hapus satunya. Nah, jadi kalau 3/2 ini dipecahnya menjadi seperti ini. Pangkat 1 dikali dengan pangkat setengah. Setengah itu adalah akar. Plus C. Plus C. Oops. Jadi langsung di sini plus C. Nah, bagaimana Bu misalnya kalau di sininya 5/2 misalnya ya. Misalnya di sininya 5/2. Kalau 5/2 itu kan berarti dia 2,5 ya. Nah, berarti ya udah nanti di sini pangkatnya 2, di sini akarnya. Begitu ya, dan seterusnya. Jadi harus bisa merubah bentuknya. Nah, jadi jawabannya adalah ini. 2/9 dikali 3X pangkat 7, 3X plus 7 kali 3X, akar 3X plus 7 plus C. Jadi ini hasilnya. Begitu. Nah, kemudian, itu 3 soal ya, contoh nomor 3. Sekarang kita ke contoh nomor 4. Kita bisa sebelah sini ya. Contoh nomor 4, ini sedikit berbeda dengan contoh nomor 2 dan 3 dan 1. Integral X 3X minus 5 pangkat 3 dx. Nah, perhatikan. Di sini ada kelebihan unsur X ya. Jadi kan biasanya kita cuma ini aja. Sekarang dia dikalikan dengan ada X lagi di sini. Kita perhatikan sama cara pengerjaannya. Kita misalkan, jadi U-nya adalah 3X minus 5. Berarti du per dx-nya itu sama dengan 3 ya. Turunan dari 3X minus 5. Itu 3. Nah, perhatikan. Maka di sini dx-nya itu sama dengan 1/3 du ya. dx-nya adalah 1/3 du. Nah, perhatikan di sini. Ini u-nya juga harus kita rubah. Perhatikan. Ini kan u sama dengan 3x minus 5 ya. Berarti kita bisa rubah 5-nya pindah ke ruas kanan jadi u plus 5 kan? Sama dengan 3x. Maka kalau misalnya di sini X aja, itu sama saja dengan U plus 5/3. Gitu ya. Jadi, si 3-nya kalau pindah ruas, asalnya perkalian, dia jadi pembagian. Gitu ya. Jadi, X sama dengan U plus 5/3. Nah, untuk apa ini? Kita lihat. Berarti integral, nah ganti lagi X-nya di sini. X yang ada di sini adalah ini. Jadi, ganti X-nya dengan ini. U plus 5/3 atau bisa juga 1/3 dikali U plus 5. Itu sama aja ya. Jadi hanya merubah bentuk. Jadi ganti X-nya dengan 1/3 dikali U plus 5. Nah, sementara 3X minus 5-nya adalah U. Berarti dikali dengan U pangkat 3. Nah, dx-nya adalah 1/3 du. Nah, gitu ya, jadi agak sedikit panjang. Sama dengan, jadi kalau sudah pemisalan seperti ini lebih mudah. Ini bisa kita langsung integralkan. Ini nih 1/3 kali 1/3. Ini bisa langsung ya, jadi 1/3 kali 1/3 berarti ini 1/9.
1/9 baru integral, sisanya ditulis U plus 5 dikali U pangkat 3 DU. Ya, ini 1/3 dengan 1/3 di sini hilang karena sudah dikalikan dengan ini, jadi 1/9. Jadi 1/9-nya saya taruh di luar integral. Ya, sama caranya kayak tadi. Ya udah, kalau sudah seperti ini kita kalikan. 1/9, ini belum proses pengintegralan ya, kita masih kalikan nih. Jadi kalau sudah seperti ini bisa dikali ke dalam. Jadi U dikali U pangkat 3 adalah U pangkat 4. Gitu ya. Karena U pangkat 1 dikali U pangkat 3, dia jadi U pangkat 4. Kemudian ditambah, kalikan 5 U pangkat 3 DU. Nah, kemudian sama dengan 1/9. Nah, baru dari sini kita pakai proses pengintegralan. Integral dari U pangkat 4 berarti 1/4 tambah 1, 5. U pangkat 5, ya, jadi pangkatnya bertambah 1. Ditambah, ini 5-nya kita tulis lagi. Kenapa di sini 1? Karena di sini tidak ada koefisien ya, jadi 1 kalau tidak ada itu. Kalau ini ada berarti 5. 5/3 tambah 1, 4. U pangkat 4. Ini plus C bisa kita tulis. Ini jangan lupa dikurung. Nah, kita kalikan 1/9 kali 1/5 berarti dia 1/45 U pangkat 5. Ditambah 1/9 kali 5/4 berarti 5/36 ya, 9 kali 4. U pangkat 4 plus C. Nah, ya udah, kalau udah seperti ini kita tinggal ganti U-nya. Jadi 1/45, U-nya diganti dengan 3x minus 5 pangkat 5. Ditambah 5/36, U-nya 3x minus 5 pangkat 4 plus C. Gitu. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, itu untuk nomor 4. Terakhir, nomor 5. Nomor 5, integral x plus 2 per akar x kuadrat plus 4x minus 3 dx. Sama ini juga ya, kita misalkan U-nya adalah pangkat yang paling tinggi, yaitu x kuadrat plus 4x minus 3. Maka du per dx-nya itu sama dengan turunannya adalah 2x plus 4 ya. Atau du-nya, kita ambil du-nya. Du-nya itu berarti 2x plus 4 dx ya. Jadi du-nya yang diambil. Kemudian, perhatikan ini kan yang dibutuhkan adalah x plus 2 dx ya. Jadi kita harus merubah sedemikian hingga ada persamaan ini yang muncul. Gitu. Nah, ini bisa kita rubah jadi du sama dengan si 2-nya bisa kita keluarin. Jadi x plus 2 ya, difaktorkan dx. Nah, sudah mulai ketemu nih. Ada x plus 2 dx di sini sama seperti ini. Nah, 2-nya kita keluarin berarti ya, kita pindahin ke sebelah kiri. Berarti jadi du per 2. Du per 2 itu sama dengan x plus 2 dx. Nah, ketemu nih. Ya, sudah sama. Kita akan mencari ini kan. Nah, berarti x plus 2 dx adalah du per 2 atau setengah du. Itu sama aja. Jadi sama aja dengan, atau saya rubah jadi gini ya. Itu sama saja dengan setengah du. Oke, kita ganti sekarang. Jadi integral, perhatikan x plus 2 dx adalah setengah du. Berarti kalau saya tulis itu sama saja dengan, ini kita pecah dulu, berarti ini 1 per ini ya. Jadi ini adalah 1 per akar U. Ya, kenapa 1? Karena si x plus 2 dx-nya akan kita pecah. Jadi kalau dipecah ya berarti ininya tinggal 1. Dikali x plus 2 dx adalah setengah du.
Nah, seperti ini. Atau integral, perhatikan akar U adalah U pangkat setengah ya. Ingat, akar adalah pangkat setengah. Kalau dikeatasin, dia jadi minus. Ingat sifat eksponen. Ada sifat yang sudah dipelajari di semester 1 kemarin. Jadi U pangkat minus setengah ya. Kenapa minus? Karena dia dirubah asalnya pecahan, jadi keatasin dia jadi minus. Akarnya dirubah jadi setengah. Jadi U pangkat minus setengah kali 1/2 DU. 1/2-nya saya keluarin ya. Jadi U pangkat min setengah DU. Nah, udah. Kalau kayak gini gampang. Setengah, ini kita integralkan. Berarti 1 per min setengah tambah 1 kan? Tambah 1-nya saya rubah jadi 2/2. U pangkat min setengah tambah 2/2 plus C. Jadi setengah dikali 1 per min setengah tambah 2/2 itu setengah. U pangkat setengah plus C. 1/2. 1 dibagi 1/2 adalah dibalik aja ya, jadi 2/1. Nah, U pangkat setengah plus C. Kemudian, setengah kali 2, habis ya. Berarti tinggal U pangkat setengah plus C. Ganti deh U-nya ke pemisahan. X kuadrat plus 4X min 3. Ingat, pangkat setengah adalah akar. Jadi plus C. Nah, inilah hasil integralnya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya tidak paham, kalian ulang saja videonya, pasti insya Allah paham. Kalau masih tidak paham juga, boleh japri saya. Sekian penjelasan dari soal integral metode substitusi, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.